Ilija Spasojevic secara mengejutkan memilih mengakhiri kerja sama dengan Bali United. Padahal Spasojevic telah 8 musim memperkuat Serdadu Tridatu. Selain telah menjadi ikon Bali United, Spasojevic juga menjadi pemain dengan pencetak gol terbanyak sepanjang masa di tim ini. Setelah menyelesaikan kerja sama dengan Spasojevic, Bali United mengenalkan striker asing asal Brasil, Everton Nascimento. Saat ini saya akan berpindah ke babak baru dari karir saya dan mengucapkan terima kasih kepada manajemen, para pelatih, para pemain, dan semeton yang telah membuat saya begitu istimewa. Saya akan selalu mengingat waktu selama di Bali United dengan rasa bangga, ujar Spasojevic dikutip dari laman resmi klub, Sabtu, 13 Juli 2024. Menariknya, pasca hengkang dari Bali United, Spasojevic memberikan beberapa kode ke publik. Sehingga pemain naturalisasi dan mantan top skor Liga 1 Indonesia itu diisukan hengkang ke Persija Jakarta. Artikel ini telah tayang di itimes.com dengan judul, Spasojevic pose berlatar Monas, kode hengkang ke Persija. Setelah secara resmi diumumkan berpisah dengan Bali United, Spasojevic langsung mengunggah foto yang memakai kemeja rapi. Ia menampilkan piala dan plakat seluruh prestasinya selama berkarier di Liga 1 Indonesia. Menariknya, foto itu diambil di dalam gedung dengan pemandangan malam kota Jakarta. Itu terlihat dari pemandangan kota dan puncak Monas. Foto ini dianggap sebagai kodenya Spasojevic, bakalan ke klub mana akan berlabuh pada musim mendatang. Dari foto itu, banyak yang berspekulasi Spasojevic akan memperkuat klub Persija Jakarta. Ditambah dalam caption foto tersebut, Spaso menggunakan emotikon harimau yang identik dengan macan Kemayoran, julukan Persija. Kalau dilihat dari foto yang diposting Spasojevic, sepertinya ia akan memperkuat Persija Jakarta. Ada kode Monas dan emotikon macan. Tapi kemanapun, Spaso merupakan legenda bagi Bali United, ungkap Ketua Komunitas Suporter Semeton Dewata Klungkung, Made Santiana, Sabtu, 13 Juli 2024. Spaso bergabung dengan Bali United FC pada akhir 2017 setelah membela Bayangkara FC yang telah mengunci gelar Liga 1 2017 kala itu. Selama hampir 7 tahun membela klub Serdadu Tridatu, Spaso telah mencatatkan 188 pertandingan dengan mencetak 88 gol dan 15 assist dari berbagai kompetisi yang dijalankannya bersama Bali United. Kompetisi yang dijalaninya seperti Liga 1, Piala Presiden, Piala Indonesia, Piala Menpora, kualifikasi Liga Champions Asia, dan AFC Cup. Dari ratusan penampilannya, Spaso telah mempersembahkan 2 trofi Liga 1 untuk klub asal Pulau Bali ini, tepatnya pada musim 2019 dan 2021-2022 lalu. Setelah mengakhiri kerjasama dengan Spasojevic, Bali United memperkenalkan striker asing barunya, Everton Nascimento. Everton bukan nama baru di Liga 1 Indonesia. Pemain asal Brasil itu pernah mengantarkan PSM Makassar juara Liga 1 Indonesia musim 2022-2023, lalu Everton memperkuat klub di Liga Lebanon, Nejmeh SC, pada musim lalu. Ia kembali mengantarkan klub tersebut meraih gelar juara Liga Lebanon.
Persija Jakarta mengabarkan bahwa 3 pemainnya masih belum bergabung untuk persiapan BRI Liga 1 2024-2025. Ketiganya absen dengan penyebab yang berbeda-beda. 3 pemain Persija Jakarta yang nihil dalam latihan adalah Witan Sulaiman, Gustavo Almeida, dan Doni Tripamungkas. Persija Jakarta menjelaskan bahwa Witan baru kembali setelah menunaikan ibadah haji. Sementara, Gustavo masih izin karena istrinya baru melahirkan anak pertamanya. Sedangkan Doni Tri dipanggil Timnas Indonesia U19 untuk pemusatan latihan sejak akhir Juni 2024 demi Piala AFF U19 2024 di Surabaya, Jawa Tengah, pada 17 hingga 29 Juli 2024. Gustavo izin datang lebih lama karena harus menunggu kelahiran anak pertamanya. Witan baru saja menjalani ibadah haji. Sementara Doni Tri masih mengikuti training camp Timnas Indonesia U19, tulis Persija Jakarta. Sementara itu, 2 pemain juga baru bergabung dengan Persija Jakarta. Keduanya adalah Rio Matsumura dan Hanif Syahbandi. Nama terakhir belum lama ini memperpanjang kontraknya selama semusim. Untuk musim depan, Persija tidak akan belanja banyak pemain. Macan Kemayoran kemungkinan hanya akan mendatangkan 2 pemain lokal dan 1 pesepak bola asing. Persija Jakarta hingga kini tak kunjung memperkenalkan pemain baru jelang Liga 1 2024-2025. Alih-alih memperkenalkan rekrutan anyar, Persija Jakarta justru melepas 2 pemain mudanya ke kompetitor. Padahal, 2 pemain muda Macan Kemayoran ini bisa dibilang potensial. Adapun kedua pemain yang dilepas adalah Sandi Samosir dan Frankie Misa. Bedanya, untuk Sandi Samosir dilepas dengan status pinjaman oleh Persija Jakarta. Hal itu dilakukan Persija Jakarta sebagai cara untuk mendapatkan menit bermain yang lebih banyak. Pasalnya, Sandi Samosir dinilai masih dibutuhkan Persija Jakarta ke depannya. Pada musim lalu, Sandi Samosir hanya tampil dalam 11 pertandingan atau selama 191 menit bermain. Saat ini, Sandi Samosir sudah diumumkan sebagai pemain Madura United untuk Liga 1 2024-2025. Sejatinya kami sangat ingin melihat perkembangan Sandi. Hingga akhirnya kami sepakat, salah satu cara untuk mengembangkan kemampuan Sandi adalah meminjamkannya ke klub lain, kata Muhammad Prapanca, Direktur Persija, dikutip tribunwow.com dari laman Liga Indonesia Baru, Kamis, 11 Juli 2024. Semoga saat kembali nanti Sandi menjadi sosok pemain yang lebih baik lagi, ucapnya melanjutkan. Sedangkan untuk Frankie Misa resmi dilepas secara permanen oleh Persija Jakarta. Pada musim lalu, Frankie Misa sudah menjalani masa peminjaman ke Persikabo 1973. Bersama Persikabo 1973, Frankie Misa tampil dalam 23 pertandingan dengan mencatatkan 1 gol dan 4 assist. Terima kasih Persija yang telah menjadi bagian indah dalam perjalanan karir saya. Bagaimanapun, saya bangga sempat berkontribusi untuk Persija dan menjadi bagian dari klub besar ini. Doa terbaik untuk Persija, kata Frankie. Renan Alves kedapatan beri sindiran, kode tak kunjung direkrut Persija? Ex Barito Putra, Renan Alves kedapatan beri sindiran usai santer dikaitkan dengan Persija Jakarta. Persebaya Surabaya kan stikung. Ya, nama Renan Alves sendiri belakangan ini santer dikaitkan dengan Persija Jakarta usai berpisah dengan Barito Putra. Bahkan, bek asal Brasil itu dikabarkan telah menjalin komunikasi dengan Macan Kemayoran. Meski demikian, belum ada kelanjutan terkait kabar tersebut. Kini, Renan Alves masih belum mendapat kepastian atas masa depannya jelang bergulirnya Liga 1 2024.
Di sisi lain, Renan Alves sempat dikaitkan dengan Persija Jakarta yang hanya akan menambah satu pemain asing saja di musim depan. Sempat tersiar kabar bahwa Renan Alves sudah menjalin kesepakatan dengan pihak Persija Jakarta. Akan tetapi, Persija Jakarta yang tak kunjung meresmikan sosoknya sebagai rekrutan baru tampaknya membuat Renan Alves menjadi gerah. Menurut pantauan tribunwow.com, Renan Alves mengunggah foto dengan keterangan dua emoji huruf R dan kartu Joker di Instagram pribadinya Renan Alves 03 pada Rabu, 10 Juli 2024 lalu. Tak menutup kemungkinan unggahan Renan Alves tersebut merupakan respon atas manuver dari Persija Jakarta yang tak kunjung merekrutnya meski kompetisi Liga 1 2024 akan segera dimulai. Kartu Joker yang bergambarkan sosok badut tersebut bisa saja menjadi ungkapan bahwa situasi dari Renan Alves saat ini adalah lelucon bagi bek asal Rio de Janeiro tersebut. Melihat situasi Renan Alves yang masih menggantung tersebut, tak menutup kemungkinan Persija Jakarta bakal ditikung klub lain dalam perburuan mantan pemain Borneo FC tersebut. Di sisi lain, Persebaya Surabaya yang sedang mencari satu bek asing tambahan di Liga 1 2024 bisa memanfaatkan situasi dari Renan Alves dengan Persija Jakarta tersebut. Kehadiran Renan Alves bisa menjadi tandem bagi Slavko Damjanovic yang baru-baru ini direkrut untuk mengisi kepergian Dusan Stevanovic dan Jan Victor di lini belakang Persebaya Surabaya. Dengan postur dari Renan Alves yang mencapai 1,91 meter, tentu lini pertahanan Persebaya Surabaya akan semakin kokoh berkat kehadiran pemain berlabel 5,65 miliar rupiah via Transfermarkt tersebut. Menarik untuk dinantikan siapakah yang bakal mendatangkan Renan Alves di musim 2024-2025 mendatang, Persija Jakarta atau Persebaya Surabaya.